Supriano selaku host daripada podcast ini. Saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh Bapak Dika Jumaidi pada hari ini untuk membahas seputar manajemen ASN. Nah, lebih lanjutnya kita kupas apa itu manajemen ASN. Kita tanya-tanya aja nih Bapak Dika nih, pengetahuannya tentang manajemen ASN. Nah, Bapak Dika, oke Mas, bagaimana keadaannya? Sehat Pak? sehat Pak Dika? selalu, Ya, alhamdulillah. begitu kan ya kan? Ya, Sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk Alhamdulillah. membahas tentang manajemen ASN ini. Nah, Mas Dika, untuk yang pertama, oke. dalam manajemen ASN itu kan dikenal tuh yang namanya ASN itu kan terdiri dari dua tuh, Ya, PNS maupun P3, P3K, ya betul. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, betul? Betul. Nah, coba jelaskan dong apa itu yang ASN itu, PNS dan P3K itu. Oke, Mohon dijelaskan. saya jawab ya. Jadi, kalau ASN itu adalah aparatur sipil negara yang akan selesai masa kerjanya pada saat jatuh tempo masa pensiun ya. Oh begitu. Ya, sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan selesai masa kerjanya saat kontrak perjanjiannya habis. Oh ya. jadi yang ASN itu Iya. yang terdiri dari dua, PNS itu akan habis masa kerjanya ketika sudah pensiun, Ya, dan P3K selesai masa kerja sudah ketika kontrak kontrak dari dari kerjanya sudah sudah selesai. habis. Oh Ya. begitu ya Mas. Iya. Jadi berbeda sekali ya Berbeda. antara PNS dan P3K itu sendiri. Nah kemudian yang kedua, ini kan sama-sama ASN nih dua nih, Ya. PNS dan P3K. Apa sih beda dari dua nih? Yang hak mereka yang mereka terima, Bedanya ya. Bedanya jadi kalau aparatur sipil negara memiliki hak gaji. Yang pertama tunjangan, ya, jaminan pensiun Hmm. dan hari tua, perlindungan, cuti dan pengembangan kompetensi. Ya. Sedangkan P3K tidak ada yang namanya jaminan pensiun di hari tua. Ya, jadi perbedaannya di hari tua itu saja. Ya, pensiun. Oh begitu ya. Jadi perbedaan. Ya, jadi tidak ada tunjangannya gitu. Oh di jadi hari tua. si P3K ini tidak menerima jaminan Iya, hari tua, situ. sedangkan PNS itu dapat ya. Iya, Oh di situ saja perbedaannya. sedikit Kalau- sekali ya Iya, perbedaannya. satu saja. Tapi hak-hak yang lain P3 ini sendiri masih Ya masih mendapatkan. dari 6 itu ya Masih 5. mendapatkan. Oh Dari iya P3K. iya iya. Nah Mas Dika, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, di dalam ASN itu, menurut Anda tentang mekanisme ASN itu yang ada itu apa ya kira-kira terkait dengan mekanisme ASN yang ada saat ini? Kalau manajemen ASN ya Ya, terdiri dari penetapan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pora karir, promosi mutasi, penilaian kerja, mm-mm. penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Oh jadi itu ya. Sedangkan P3K tidak ada pengangkatan jabatan, ya, pengembangan karir, Hmm? pora karir, promosi, mutasi, dan jaminan hari tua. Itu berbeda. Oh beda sekali ya. Iya, Kalau terkait dengan mekanisme antara PNS itu dengan P3K ya sangat berbeda ya. iya. Nah kemudian untuk ini kan di ASN ini terus ada jabatan tertentu yang dikelompokkan. Nah jabatan-jabatan apa aja itu? Mas Dika, ya? Jabatan ya. Jadi jabatan PNS itu terdiri dari JA ya, JF dan JPT ya. Di mana pengangkatan PNS ke dalam jabatan tertentu ditentukan oleh perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratannya ya. Oh Itu. gitu, begitu ya Mas Dika. Iya. Nah ini kan belum jelas nih apa yang dimaksud dengan Oke. JA, JF dan JPT. JPT. Apa sih itu?
Mas Dika kalau boleh tahu? JA itu ya panjangannya ialah jabatan administrasi. Oh, jabatan administrasi. Ya, yang JF ya Hmm. itu jabatan fungsional. Oh. Dan yang terakhir JPT jabatan pimpinan tinggi. Oh, jadi ada 3 ya Mas Iya. di dalam ASN itu, pengelompokan jenis jabatannya. Jadi Iya. ada jabatan administrasi, jabatan Jabatan fungsional, fungsional, dan jabatan pimpinan Pimpinan tinggi. tinggi. Oh, Oke. lumayan banyak ya. Ada 3. 3 lumayan itu, Mas. Nah, kemudian lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana sih sistem pola karir yang ada dalam pangkat jabatan, dan Oke. bagaimana tata cara pengangkatan untuk mempromosikan jabatan di lingkungan ASN itu sendiri? Oh ya. Jadi pengembangan pola karir PNS atau pegawai negeri sipil disusun dengan integrasi secara nasional ya, dengan dasar penempatan atau perpindahan ya, posisi secara kesinambungan ya. Oh, Lalu promosi jabatan ya berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi ya, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. oh, jadi harus ada Ya. kompetensi, apa lagi? Kualifikasi Kualifikasi dan dan juga persyaratan yang yang dibutuhkan. harus dipenuhi ya untuk ya oleh promo- jabatan itu. untuk promosi karir dari Ya, jabatan. ASN itu sendiri. Iya. Hmm. Juga memenuhi syarat ya, mempunyai hak untuk dipromosikan Oh, ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. oh begitu ya. Jadi Iya. semua hak itu harus terpenuhi dulu. Iya. Iya Mas Dika. Nah, kemudian nih ada nih, saya mau tanya nih, apa sih peran informasi ASN dalam pengelolaan ASN itu? Oke, sistem informasi yang menyangkut tentang aparatur sipil negara harus dilakukan dan informasi secara terperinci ya, dengan batasan yang jelas ya. Informasi aparatur sipil negara ini menjadi tinjauan pemerintah ya, untuk mengetahui secara jelas mengenai aparatur sipil negara yang berada di pemerintah ya, baik pusat ataupun daerah ya. Contohnya dalam kementerian kita ya, ya adalah menggunakan aplikasi Simpek ya untuk membuat jurnal, absensi ya, dan lain-lainnya. Oh, jadi itu maksudnya biar lebih mempermudah Iya. aja ya. Dimana di situ juga ada tertera data-data dari Iya. ASN, kemudian nanti juga membantu dalam absensi dari Absensi, pegawai itu sendiri ya. Jadi lebih mudah. Iya, Lebih mudah. pengisian jurnal. Iya, Jadi benar. pemantauannya pun jadi lebih mudah ya oleh atasan Iya. menggunakan aplikasi. Mungkin sekian dari video kita pada hari ini dalam pembahasan tentang manajemen ASN ini. Saya juga terima kasih Ya. untuk Mas Dika sudah bersedia meluangkan Sama-sama. waktunya untuk bisa membicarakan tentang manajemen ASN ini di podcast saya. Oke. Terima kasih Mas Dika telah Sama-sama. bisa membantu. Chris. Oke. Sekian mungkin teman-teman dari video podcast saya pada hari ini. Mungkin ada sedikit kekurangan dari penjelasan saya, dari penjelasan Mas Dika mungkin, atau perkataan saya yang masih kurang, mohon dimaafkan kiranya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan teman-teman, video selanjutnya. Dadah.